Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas latihan soal kegiatan pembelajaran 2. Minggu yang lalu kita sudah mengerjakan latihan soal pada kegiatan pembelajaran 2. Hari ini kita akan membahas latihan-latihan soal yang sudah dikerjakan. Kita lanjut ke nomor 1. Yang pertama yaitu gradien garis singgung kurva di titik X, Y adalah 3 akar X. Jika kurva ini melalui titik 4,9, nilai Y di titik beraksis 1 adalah, kita harus tahu bahwa gradiennya adalah turunan pertama ya. Sehingga gradien garis singgung kurva Y sama Fx di sembarang titik X, Y adalah dy per dx ini adalah gradiennya, yaitu 3 akar X. Kemudian di soalnya itu jika kurva ini melalui titik 4,9, nah berarti kita harus mencari fungsi y fx-nya ini sendiri. Yaitu dengan cara kita mengintegralkan gradien garis singgung kurva. Hingga integral dari 3 akar x dx. Kemudian 3-nya kita keluarkan karena perkalian skala. Dan ini dalam huruf yang di dalam integral x pangkat setengah, yaitu dari akar x ya, kita integralkan jadi 1 per 1 setengah x pangkat 1 setengah ditambah c 3 dikali 1 per 3 per 2 x pangkat 3 per 2 ditambah c. Kemudian 2-nya ke atas, 3 dikali 2 per 3 x pangkat 3 per 2. 3-nya kita bisa hilangkan. Sisanya adalah 2 x pangkat 3 per 2. Atau kita bisa tulis dengan 2x akar x plus c. Selanjutnya ketika kita sudah mencari nilai y sama dengan 2x akar x. Nah, di sini ada nilai c. C di sini kita belum tahu berapa. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca soal jika kurva ini melalui titik 4,9. 4,9. Berarti x-nya itu adalah 4 dan y-nya itu sama dengan 9. Kita substitusikan x sama dengan 4 dan y sama dengan 9 ini ke fungsi yang y sama dengan 2x akar x plus c. Nah, sehingga diperoleh nanti nilai c-nya. Substitusikan y-nya itu sama dengan 9, 2x ganti dengan 4, akar 4 ditambah c. 9 sama dengan 8 dikali akar 4, 2 ditambah c. 16, 9 dikurangi 16, sehingga diperoleh nilai C-nya sama dengan min 7. Setelah diperoleh nilai C, kita masukkan nilai C ini kepada fungsi Y sama dengan 2x akar X ditambah. Nah, C-nya kita ganti dengan min 7. Nah, kemudian ditanyakannya di sini adalah nilai Y di titik beraksis. Nah, aksis di sini adalah X ya. Ketika ditanyakan aksis itu adalah X. Ditanyakan ordinat itu adalah Y. Aksis 1. Nah, berarti X-nya sama dengan 1. Kita substitusikan lagi nilai X-nya. Nya 1. Berarti Y sama dengan 2 kali 1 akar 1 dikurangi 7. Diperoleh nilainya adalah min 5. Nah, jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 2. Diketahui f aksen X sama dengan 4X min 1 dan F3 sama dengan 20. Nilai F1 adalah pertama f aksen X ini
merupakan turunan dari fx. Nah, sehingga untuk mengetahui fx-nya itu kita gunakan f aksen x. Sehingga mencari fx ini adalah kita mengintegralkan f aksen x. Hingga diperoleh x. Integralkan 4x min 1 dx. Diperolehnya 4 per pangkat 1, 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1 min. Nah, 1 ini diintegralkan jadi x plus c. Diperoleh 2x kuadrat min x tambah c. Nah, kita cari nilai c-nya dengan f3 sama dengan 20. Substitusikan. F3 sama dengan 20. 3, x-nya kita ganti dengan 3. X3 sama dengan 20. 2 dikali 3 pangkat 2, 9, 18. Dikurangi 3, sehingga C-nya yaitu 20 kurang 15 yaitu 5. Setelah diperoleh nilai C-nya dimasukkan ke rumus atau ke fungsi fx. Sehingga fx-nya itu adalah 2x kuadrat min x tambah 5. Selanjutnya adalah yang ditanyakan adalah nilai f1. Nah, sehingga satunya ini, x-nya 1 ini kita substitusikan ke fungsi fx. Sehingga diperoleh 6. 2 kali 1 pangkat 2, 1 dikurangi 1 ditambah 5. 2 kurangi 1, 1 ditambah 5. Dengan C ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, di soal nomor 3, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus. Kecepatan benda pada setiap saat adalah V sama dengan 6T kuadrat ditambah 4T meter per detik. Pada saat T sama dengan 0, panjang lintasan yang ditempuh adalah 5 meter. Jarak yang ditempuh saat T 2 detik adalah, yang pertama yang diketahui adalah V kecepatan ya, yaitu 6T kuadrat ditambah 4T. Karena diketahui adalah panjang lintasan sejauh 5 meter, maka dengan kita yang punya ini adalah V, untuk mencari jarak yaitu dengan mengintegralkan kecepatan. Sehingga E sama dengan integral V dt. Integral dari V dt yaitu 6T kuadrat ditambah 4T. Sehingga 6 per 2, pangkatnya 2, ditambah 1. Kemudian T pangkat 2 ditambah 1 ditambah 4 per T ini pangkatnya 1 ya. 1 ditambah 1, T pangkat 1 ditambah 1 tambah C. Sehingga diperoleh 2T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat ditambah C. Nah, ini belum lengkap ya untuk fungsi dari S-nya sendiri. Untuk mencari C-nya di sini adalah kita lihat lanjutan dari soalnya. Pada saat T sama dengan 0, panjang S-nya itu, panjang lintasannya itu yaitu 5 meter. Sehingga kita harus substitusikan ini ke fungsi yang baru kita cari tadi, yaitu 2T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat ditambah C. S sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat ditambah C. Sehingga S-nya itu sama dengan 5, T-nya kita masukkan dengan, atau substitusikan dengan 0. Diperoleh nilai C-nya 5. Sehingga fungsi dari S-nya sendiri adalah 2T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat ditambah 5. Kemudian ditanyakan lagi adalah jarak yang ditempuh saat T-nya itu 2 detik. Nah, 2 detik ini kita ganti nilai T-nya ini dengan 2 detik. Nah, sehingga diperoleh 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 4 ditambah 5. 29. Sehingga jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 4. Diketahui suatu partikel bergerak dengan percepatan, yaitu A, AT sama dengan 24T ditambah 10.
Jika diketahui kecepatan partikel pada T sama dengan 10 adalah 1303, maka persamaan kecepatan partikel adalah, nah di modul bagian kegiatan pembelajaran 2, ini sudah dibahas, yaitu mengenai antara percepatan, kecepatan, dan jarak. Ini sama seperti soal nomor 3, karena kita memiliki percepatan dan diketahui kecepatan, maka kita harus mengintegralkan percepatannya ya. Diperoleh nanti adalah kecepatan. Kecepatan yaitu adalah integral dari percepatan. Sehingga integral dari percepatannya sendiri adalah 24T ditambah 10 dt. Kita integralkan 24, T-nya pangkat 1, 1 ditambah 1, T-nya pangkat 1 ditambah 1 ditambah 10 T ya. T-nya di sini T pangkat 0 ditambah 1, jadi T tambah C, diperoleh 12T kuadrat ditambah 10T tambah C. Nah, di sini diketahui kalau T-nya 10, hasil kecepatannya yaitu 1303. Nah, ini substitusikan ke yang ini ya, 12T kuadrat ditambah 10T. Substitusikan. Ini sama dengan 10, 1303, 12 dikali 100, 1200, 10 dikali 10, 100 ditambah C. Ini 1300, ini 1303 dikurangi, diperoleh C-nya 3. C3 ini kita substitusikan ke yang 12T kuadrat ditambah 10T ditambah C. C-nya ganti dengan 3. Kemudian yang ditanyakannya adalah persamaan kecepatan partikel. Jadi ini jawabannya 12T kuadrat ditambah 10T ditambah 3. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, soal nomor 5, diketahui kecepatan suatu benda adalah Vt sama dengan 6T kuadrat min 8T dan posisi benda pada jarak 5 untuk T-nya sama dengan 0. Rumus fungsi jarak ST adalah, ini sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita harus mencari rumus fungsi jarak dengan yang diketahuinya adalah kecepatan. Jadi kita untuk memperolehnya dengan mengintegralkan kecepatan. Sehingga ST sama dengan integral V dt, V-nya kita ganti dengan 6T kuadrat min 8T, kemudian diperoleh 3T pangkat 3 min 4T kuadrat tambah C. Diketahuinya jika T-nya 0 itu jaraknya ada pada 5. Kita substitusikan. T-nya ganti dengan 0. 3 dikali 0 pangkat 3 min 4 dikali 0 kuadrat ditambah C. C-nya diperoleh 5. Substitusikan. Kemudian akan diperoleh rumus fungsi jarak. Jika diketahui atau misalkan ditanyakan jika T-nya 10, nah tinggal substitusikan di sini ya, T-nya ganti dengan 10, nanti akan diperoleh nilainya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, terima kasih telah berlatih dengan latihan soal kegiatan pembelajaran 2. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.